Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lebung Berani. Apa kabarnya teman-teman sekalian? Semoga teman-teman sekalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, di video kali ini saya akan membahas cara agar anakan ikan toman menjadi ganas ataupun mentalnya bagus, teman-teman. Jadi saya buat video ini berdasarkan pertanyaan dari teman-teman yang menanyakan di Instagram Lebung Berani, yang menanyakan seperti ini, Bang, bagaimana sih cara agar ikan toman itu tidak penakut dan dia berani, mentalnya juga bagus. Jadi pertanyaan itu saya bahas di video ini, dan juga saya buat video ini berdasarkan pengalaman saya, teman-teman ya. Selama lebih kurang 9 bulan saya memelihara ikan toman, teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang. Oke teman-teman, kita lanjutkan ke pembahasannya. Langkah pertama yang harus teman-teman lakukan agar ikan toman itu atau anakan ikan toman itu ganas ya, mentalnya bagus, dan juga ketika kita mendekati kolam ataupun mendekati akuarium, ikan itu langsung mendekat, teman-teman, menganggap kita itu akan memberi makan ataupun kasih makan ikan toman tadi, teman-teman. Yang pertama yaitu ini saya catat, teman-teman ya, ini semua apa yang saya lakukan selama saya memelihara ikan toman itu saya catat di buku. Dan saya akan buatkan kontennya, teman-teman. Yang pertama ya, ikan toman tadi, misalnya teman-teman pelihara di dalam kolam itu ada 5 ekor, teman-teman. Nah, jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu puasakan ikan toman tersebut, teman-teman. Jadi langkah pertama kita kasih makan dulu ya, kasih makan. Mungkin ikannya langsung ketika dia makan, kita tidak bisa melihat ikan itu kapan ikan itu makan umpan yang kita beri. Jadi kita kasih dulu, kemudian kalau sudah umpannya habis langsung dipuasakan, teman-teman. Puasakan dulu 2 hari, kita coba 2 hari ya, kasih makan lagi. Kemudian naik ya 2 hari, puasakan 2 hari lagi. Kemudian naik 3 hari, kemudian naik 4 hari sampai dengan 1 minggu, teman-teman. Nah, saya sarankan puasanya cuma sampai 7 hari, teman-teman. 7 hari, karena kalau lebih dari 7 hari, kalau menurut saya, teman-teman ya, itu bukan mempuasakan ikan tapi menyiksa ikan, teman-teman. Jadi kita mempuasakan supaya dia tahu bahwasanya ketika kita mendekati ya kolam tersebut, kita akan dianggap memberi makan si ikan toman tadi, teman-teman. Jadi ikan tomannya merasa ini ketika kita mendekat itu artinya akan diberi makan. Jadi jangan sampai mempuasakan lebih dari 7 hari, teman-teman, karena kalau lebih dari 7 hari itu menyiksa. Tapi tidak tahu juga ya, teman-teman ya, mungkin teman-teman yang lain punya kebiasaan ataupun ilmu tentang memelihara ikan toman yang lain, terserah. Tapi kalau menurut saya mempuasakan ikan lebih dari 7 hari, ikan apapun itu menyiksa, teman-teman ya, kasihan, karena mereka makhluk hidup juga perlu makan. Jadi yang pertama, teman-teman puasakan ikannya ya dari 2 hari ya, puasakan lagi, kasih makan, kemudian kasih makan lagi 2 hari, kemudian naik ke 3 hari, kemudian naik 4 hari, dan sampai 7 hari, teman-teman. Jadi sampai 7 hari baru kita latih terus 7 hari, 7 hari, 7 hari supaya ikannya mentalnya bagus, teman-teman. Yang kedua yaitu beri daun ketapang di kolam kita, teman-teman. Jadi kita beri secukupnya ya. Misalnya kita punya ukuran kolam itu 1 kali 2 meter ya. Kita kasih sekitar 20-25 lembar daun ketapang. Nah, saya sarankan daun ketapang itu daun ketapang merah, teman-teman. Daun ketapang merah itu airnya lebih cepat
merah ya, airnya cepat menghitam teman-teman, hitam agak kemerah-merahan teman-teman. Jadi bisa juga teman-teman memberikan ekstrak daun ketapang yang air ketapangnya direbus. Tapi kalau saya langsung bersihkan aja daun ketapangnya, langsung dicemplungkan ke air kolam. Jadi fungsi dari pemberian daun ketapang untuk ikan toman itu supaya ya, airnya berubah menjadi seperti air danau atau air rawa atau air kanal ya, seperti habitat dari ikan toman itu. Jadi ikannya juga merasa ini seperti habitatku di alam liar, dan ikannya mentalnya akan semakin bagus teman-teman. Jadi usahakan ketika kita sudah kasih daun ketapang ya, airnya jangan sering diganti teman-teman, jangan 2 hari sekali kita ganti, jangan. Jadi kita kasih daun ketapang minimal 1 bulan teman-teman, 1 bulan sampai 2 bulan boleh diganti. Tergantung juga teman-teman ya, kalau misalnya kolam kita kotor yang misalnya termasuk debu ataupun apa kotor lah di bagian permukaan, boleh diganti dan langsung dikasih daun ketapang teman-teman. Oke, yang ketiga, kasih makan ikan hidup teman-teman. Kenapa dikasih makan ikan hidup ya? Selama kita membangkitkan mental atau membuat ikan itu ganas, kita kasih ikan hidup. Ikan hidup itu kan bergerak teman-teman, jadi ketika kita lempar, ikannya tidak langsung disambar oleh ikan toman tadi ya. Kalau anakan ikan toman itu tidak langsung menyambar teman-teman, tapi dia melihat kesempatan. Jadi kalau misalnya ikannya lengah, itu baru disambar. Jadi ketika ikan itu menyambar ya, menyambar umpan ikan tadi, katakanlah ikan cere teman-teman ya, ikan cere ataupun ikan-ikan kecil lainnya ya, kita sebar di dalam kolam dan belum dimakan oleh ikan toman, maka ketika ikan umpan tadi lari dari kejaran ikan toman tadi, maka di situ ada atraksi ikan toman itu mengejar ikan kecil yang kita berikan tadi. Nah, disitulah sedikit-sedikit melatih mental dari ikan toman tadi. Kalau kita kasih ikan mati, sebenarnya mau juga kalau dipuasakan, tapi ada baiknya diberi ikan hidup, karena ketika ikan toman itu mengejar ikan umpannya tadi, dan disitulah dia melatih respon dari ikan toman tadi. Kemudian yang keempat yaitu interaksi teman-teman. Interaksi, maksudnya di sini interaksi ketika kita pelihara ikan toman di dalam kolam maupun di akuarium, sering-seringlah kita dekati kolam, kita mainkan airnya menggunakan jari ya, kita interaksi. Jadi ikan toman itu mengenal si pemilik dia, maksudnya itu siapa yang sering mengasih makan ikan toman tersebut. Jadi ikan toman saya itu ya, awalnya memang dia takut teman-teman, takut bersembunyi ya, ketika saya kasih makan dia sembunyi. Jadi saya coba-coba ya, saya coba puasakan, kemudian yang langkah-langkah yang saya jelaskan tadi, akhirnya ikan toman saya sekarang jika saya buka tutup kolam, dia langsung mendekat teman-teman. Artinya dia sudah mengetahui bahwasanya saya akan kasih makan mereka. Itu yang terakhir ya, teman-teman harus sabar teman-teman ya. Sabar dalam artian kita memelihara ikan itu tidak semuanya ya langsung seperti orang-orang di misalnya di channel YouTube lain, kemudian di video-video yang kita lihat ikan tomannya langsung ganas lah ya, menyambar atau gimana. Pasti mereka ada cara tertentu melatih ikan itu menjadi ganas ataupun mentalnya bagus teman-teman. Nah, tadi sudah saya jelaskan, teman-teman bisa terapkan apa yang saya jelaskan tadi, mulai dari mempuasakan ikan, kemudian memberi daun ketapang di kolam, kasih makan dengan ikan hidup ya, dan berinteraksi teman-teman. Interaksi ya, setiap hari kita dekati kolam 1-2 kali sehari ya, kita dekati ya. Jadi ikannya merasa kita ini ketika kita mendekati kolam itu ikannya menganggap kita akan ngasih makan teman-teman.
Oke teman-teman, sekian dulu video dari saya mengenai cara agar ikan toman itu menjadi ganas teman-teman, atau membangkitkan mental ikan toman dari ukuran kecil ya, ataupun anakan ikan toman sampai ukuran dewasa. Jadi kalau ikan toman kalian sudah berusia ataupun berukuran di atas 30 cm, nanti akan kelihatan keganasan dari ikan toman tersebut teman-teman. Oke teman-teman, sebelum kita akhiri video ini, mohon dukungannya ya kepada channel Lebung Berani dengan cara subscribe, like, komen, serta share videonya agar channel Lebung Berani makin berkembang dan terus menginspirasi teman-teman sekalian. Ambil sisi positif dari video ini, sisi negatifnya silakan dibuang.